الحمد لله رب الأنام الذي جعل الليالي والأيام فرص ربح وتجارة وفوز واغتنام يغلي الألباب والأفهام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم به سميعا بصيرا ولطيفا بعباده خبيرا جعل فرصة الزمان مطية للذين يهوون ما تغفر به الذنوب ويكسبون ثوابا وأجورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان فضله عليه كبيرا ولقد بعثه إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فكان القدوة العظمى والأسوة الكبرى لكل من أراد تنويرا وتطهيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد سيد العابدين وإمام القانتين الأوابين وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد قسم الله في أول سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini masih memberikan kesehatan dan kemampuan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban salat Jum'ah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada pada ujung dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, banyak riwayat yang mengatakan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala pada awal surat Al-Fajr adalah berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watar. Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan layalin 'ashr atau malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah Allah dengan wasyaf'i wal watar, dengan yang genap dan yang ganjil, adalah hari ke-10 dan hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Hari ke-10 adalah Idul Adha dan hari ke-9 adalah hari Arafah. Bahkan bagian terpenting yang merupakan inti dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada hari ini di Saudi Arabia dan yang akan jatuh pada besok hari untuk kita yang ada di Indonesia. Nabi SAW
berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah itu sendiri. Sehingga jika pelaksana haji berhalangan melaksanakan rukun-rukun yang lain, ia bisa menggantinya dengan membayar dam atau denda, namun tidak demikian dengan wukuf di Arafah. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan, walaupun jamaah itu sakit sekalipun, ia tetap harus dibawa ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tanpa wukuf di Arafah, hajinya tidak sah dan dianggap belum berhaji. Begitu istimewanya Arafah ini bagi umat Islam, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka seperti di hari Arafah ini. Oleh karenanya, selain dianjurkan berpuasa dan memperbanyak amal, kita dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Sebagaimana sabda beliau, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Namun kali ini khatib tidak akan membahas kemuliaan hari Arafah yang sudah banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yang diantaranya diisi dengan puasa sunnah, memperbanyak zikir, serta merenungkan manfaat dari karunia Allah berupa hewan-hewan ternak yang banyak sebagai rizki untuk manusia berdasarkan petunjuk ayat 28 surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu. Ayyamin ma'lumat juga ditafsirkan sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Pada kesempatan Jumat ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan kembali isi khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW di padang Arafah. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW sepanjang hidupnya hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji, yakni pada tahun ke-10 Hijrah. Itulah haji pertama dan sekaligus haji terakhir bagi beliau. Haji itu juga disebut sebagai haji wada atau haji perpisahan karena tak lama setelah itu Rasulullah SAW kembali ke haribaan Rabbul Alamin. Jadi tentu saja khutbah ini adalah khutbah yang amat penting, yang merupakan pesan terakhir Rasulullah SAW di depan ribuan umatnya, yang isinya sesungguhnya menyimpulkan keseluruhan inti ajaran Islam yang beliau bawa. Setelah memuji Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, beliau kemudian berkata, tentu kita tidak akan baca keseluruhannya karena cukup panjang, kita pilih yang penting-penting saja. Ayyuhan nas, isma'u minni, ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha. Wahai sekalian manusia, simaklah dengan seksama apa yang akan aku jelaskan kepada kalian, karena aku tidak tahu apakah aku masih bisa berjumpa kalian tahun depan atau di tempat ini. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila an talaqaw rabbakum
kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian hingga kalian berjumpa dengan Allah, sebagaimana haramnya hari kalian ini, haramnya bulan kalian ini, dan haramnya negeri kalian ini. Haram berarti sesuatu yang harus dihormati, sehingga tidak boleh dilanggar dan dilecehkan. Darah melambangkan kehidupan dan nyawa, sementara kehormatan meliputi apa-apa yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, seperti harta, nama baik, dan lain-lain. Semua itu harus dihormati dan tidak boleh dirampas. Tapi jika kita melihat keadaan manusia saat ini, betapa mudahnya darah ditumpahkan, kehormatan dan harta benda dirampas dan dilecehkan. Di mana penghargaan mereka kepada pesan akhir Rasulullah SAW ini? Bahkan Ka'bah, Baitullah yang paling dimuliakan dalam Islam, sekurang-kurangnya 5 kali sehari kita menghadapkan wajah ke arahnya. Namun betapa agungnya kehormatanmu, wahai Ka'bah, tetap tak melebihi kehormatan seorang Muslim. Ketika Rasulullah SAW memandang Ka'bah, beliau berkata, "Marhaban biki min baitin ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki, walil mu'mini a'dhamu hurmatan indallahi minki. Innallaha harrama minki wahidah wa harrama minal mu'minina thalathan, damuhu wa maluhu wa an yudhanna bihi dhanna saw." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW memandang Ka'bah, beliau bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau dan betapa istimewanya kehormatanmu. Namun ketahuilah, kehormatan seorang mukmin sungguh lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatanmu. Karena sesungguhnya Allah hanya mengharamkan satu hal darimu, sementara dari seorang mukmin Allah mengharamkan 3 hal, darahnya, hartanya, dan hendaklah engkau berprasangka yang baik kepadanya." Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, beliau kembali menegaskan betapa mulia dan istimewanya kehormatan seorang Muslim, bahwa hancurnya dunia dan seisinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang Muslim. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim." Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang Muslim. Oleh karenanya, menjaga perdamaian dan menghindari pertumpahan darah adalah misi utama yang dibawa oleh Islam. Sebaliknya, segala ajaran, keyakinan, kebijakan yang menganggap enteng pertumpahan darah dan kehormatan seseorang pastilah bukan berasal dari ajaran Nabi suci ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan Rasulullah SAW dalam khutbahnya selanjutnya adalah, "Ayyuhan nas, faman kanat indahu amanah falyuaddiha ila man i'tuminahu 'alaiha." Wahai manusia, barang siapa yang dipercaya memegang amanah, hendaklah ia menunaikannya kepada yang berhak menerimanya. Amanah meliputi apa saja yang dititipkan kepada kita, di mana kita dipercaya untuk menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Apakah itu pesan,
apakah itu titipan harta, titipan sedekah, dan lain-lain. Wajib kita tunaikan amanah itu atau menyampaikannya kepada yang berhak atasnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Ayyuhan nas, inna ribal jahiliyati mawdu' walakinna lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa qadallahu annahu la riba wa inna awwala riba abda'u bihi ammil Abbas ibni Abdul Muttalib wa inna dima'al jahiliyah mawdu'ah wa inna awwala damin nabda'u bihi dama Amir ibni Rabi'ah ibni Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Wahai manusia, sesungguhnya semua riba di masa jahiliyah telah dihapuskan. Namun bagi kalian adalah modal harta kalian. Kalian boleh ambil kembali. Dengan cara ini kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Karena Allah telah menentukan tidak boleh lagi ada riba. Sesungguhnya riba yang pertama aku hapuskan adalah riba pamanku Abbas bin Abdul Muttalib. Pesan ini berkenaan dengan fungsi harta sebagai alat pemenuhan kebutuhan, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Para peminjam uang itu umumnya adalah orang-orang yang kekurangan dan orang yang perlu ditolong, bukan malah diperas keringatnya demi keuntungan pemberi pinjaman. Sesungguhnya bunuh-membunuh atas nama balas dendam pada masa jahiliyah itu juga telah dihapus. Dan tuntutan pembalasan yang pertama kali aku hapuskan, kata Rasulullah, ialah darah Amir bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dulu Amir ketika bayi disusui oleh seorang wanita dari Bani Laith, kemudian dia dibunuh oleh seorang dari Bani Hudzail. Ketika Islam telah kuat dan telah menjadi mayoritas, Rasulullah SAW menghapuskan pemusuhan itu dan menghapuskan semua pembalasan di masa yang lalu. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, la tathriba lakumul yaum, tidak ada lagi permusuhan pada hari ini kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ayyuhan nas, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tahqiruna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa untuk bisa disembah di negeri kalian ini untuk selama-lamanya. Namun ia senang jika ditaati dalam hal yang lain. Di antaranya adalah jika kalian meremehkan dan menganggap enteng perbuatan kalian. Oleh karena itu, hati-hatilah kalian terhadap setan. Jangan sampai merusak agama kalian. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita, boleh jadi kita sering menganggap kecil satu perbuatan mungkar, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala dampaknya amat besar. Berhati-hatilah atas hal itu. Kemudian beliau melanjutkan, ayyuhan nas, innaman nasi'u ziyadatan fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwatti'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah wa yuharrimu ma ahallallah wa inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat wa wahidun fard dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab madhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Wahai manusia, sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu bisa menambah kekafiran. Orang-orang kafir telah disesatkan karena mengundur-undurkan bulan haram itu. Mereka menghalalkannya 1 bulan dalam 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mencocokkannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah
dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sesungguhnya roda waktu itu terus berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. 3 bulan berturut-turut dan yang satu lagi terpisah di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Yang 3 bulan berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan di antara bulan-bulan itu ada bulan haram, di mana di bulan-bulan itu kita diwajibkan untuk menghormati waktu-waktu itu, menghentikan segala kegiatan termasuk kegiatan perang, supaya terjadi penghentian peperangan. Tetapi kemudian di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengundur-ngundurkannya demi untuk memperpanjang terjadinya peperangan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan innaman nasi'u ziyadatan lil kufri, sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram adalah menambah kekufuran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesannya untuk kita sekalian mengenai istri-istri kita sekalian. Ayuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa wa lakum alaihinna haqqa. Lakum an la yuwati'na firasyakum ghairakum wa la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa biidnikum wa la ya'tina bifahishah. Fa in fa'alna fa inna Allaha qad adina lakum an ta'dhuluhunna wa tahjuruhunna fil madaji'i wa tadribuhunna darban ghairu mubarrih. Fa in intahayna wa ata'nakum fa 'alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wastawsu bin nisa'i khaira fa innahunna 'indakum 'awanun la yamlikna li anfusihinna syai'a wa innakum innama akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fattaqullaha fin nisa wastausu bihinna khaira. Wahai manusia, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian sebagaimana istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hak atas diri istri-istri kalian, hak kalian atas istri-istri kalian ialah mereka harus mengharamkan siapapun dari orang-orang yang kalian tidak sukai untuk menginjakkan kaki di rumah-rumah kalian, atau memasukkan siapa saja yang tidak engkau sukai dalam rumah-rumah kalian, dan haram bagi istri-istri kalian untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan tidak senonoh. Jika istri-istri kalian mengerjakan hal-hal tersebut, Allah mengizinkan kalian untuk mendiamkan mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak sampai melukai mereka. Jika mereka telah sadar dan bertaubat, mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Maka berbuat baiklah kepada para istri kalian, karena mereka seperti tawanan yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian dengan amanah Allah, dan Allah halalkan kehormatan mereka menjadi halal dengan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu, camkanlah ucapanku ini, karena aku telah menyampaikan kepada kalian. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bagian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ayuhan nas, innamal mu'minuna ikhwatun wa la yahillu limri'in malun li akhihi illa an tayyibin nafs. Wahai manusia, ketahuilah bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, satu sama lain bersaudara. Tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali atas persetujuannya secara sukarela. Janganlah sepeninggalku kalian kembali menjadi kafir dengan saling membunuh satu sama lain. In ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Akramakum indallahi atqakum. Wa laisa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa.
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan Bapa kalian juga satu. Kalian semua dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas non-Arab kecuali karena takwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap akhir penjelasannya, Rasulullah SAW selalu mengakhirinya dengan kata, Qala hal ballaghtu. Rasulullah mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan? Dan kaum muslimin semuanya berkata dengan serempak, sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersumpah di hadapan Allah, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Dari khutbah di atas dapat kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persaudaraan, menjaga hak-hak asasi manusia, kehormatan manusia yang lain baik secara individu maupun dalam keluarga, termasuk di dalam masyarakat secara umum. Pesan kemanusiaan inilah yang merupakan intisari dari ibadah haji. Dan inilah pula inti ajaran Islam. Haji yang mabrur juga merupakan aplikasi dari khutbah Arafah, sebab kalimat mabrur bermakna berbuat baik kepada orang lain, merupakan aplikasi dari nilai-nilai persaudaraan, nilai ukhuwah antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, atau antar masyarakat dengan masyarakat, sehingga membentuk suatu jamaah dan ummah yang satu, menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baik ummah ukhrijat linnas. Barakallahu li wa lakum.